sepuh, bil khusus Ketua DKM beserta seluruh jajarannya. Sidang sholat maghrib dilanjutkan insyaallah sholat isya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita bersama-sama tilawatil Quran dulu, dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 140. Bagi yang mau megang Quran boleh diambil di belakang. Kita baca suratul Fatihah dulu, semoga mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. Ulangi dari wama. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
lina'lama man yattabi'ur rasul illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma walhiqna bis sholihin. Jamaah sekalian, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya memperbanyak kalimat tahmid, dengan ucapan lisan kita alhamdulillahirabbil alamin, dengan senantiasa hati kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan anugerah berbagai macam nikmat oleh Allah. Nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, nikmat aman, dan tentunya dari nikmat-nikmat tersebut moga-moga bisa kita manfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang menjadikan kebanggaan bagi umat Islam adalah ketika umat Islam terbiasa merealisasikan akan ajaran Iqra. Ajaran apa, Pak? Iqra, bacalah. Dengan senantiasa belajar, menggali daripada ilmu-ilmu, baik ilmu yang bersifat syariat, yang agama, maupun ilmu-ilmu yang lain. Dan tentunya karena memang salah satu keberhasilan seorang belajar, termasuk dari syarat orang mencari ilmu, kalau disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, adalah orang yang rakus dalam kebaikan, artinya bersemangat untuk mempelajari berbagai macam disiplin ilmu. Di samping dengan bekal, dengan niat yang lurus, dengan waktu yang lama, tentunya di sini adalah adanya kesemangatan, ya. Adanya semangat untuk belajar ilmu-ilmu, supaya dari belajar tersebut tentunya akan lebih mengenal lagi tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya lebih lagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu disiplin ilmu itu tentunya yang kita pelajari ada materi yang dinamakan fikih. Yang kian hari sebenarnya persoalan fikih itu semakin banyak, berhadapan dengan hal-hal yang baru yang zaman dulu tidak ada. Tetapi minat untuk belajar ilmu fikih ini kita akui di dunia Islam turun, ya Pak. Di dunia Islam itu cukup memprihatinkan. Mungkin kalau orang-orang yang masih kuliah, orang-orang yang ada, anak-anak yang ada di pesantren terbiasa mengkaji ilmu-ilmu tersebut. Tapi bagi khalayak umum ini sesuatu yang pilihan orang yang mau belajar. Padahal setiap aspek hukum kita terikat dengan nilai syariat. Maka dari materi kemarin kita sudah bahas tentang orang-orang yang dicekal di dalam rangka transaksi, ya, karena ketika dia melakukan berbagai macam transaksi akan bisa merugikan dirinya sendiri atau juga merugikan orang lain. Di antaranya adalah sobiyun wal majnun was safih wal mubadzir lima lahu. Juga yang lainnya seperti tasarrufnya daripada seorang hamba. Ini kemarin sudah kita bahas berapa hari yang lalu, ya Pak? 2 bulan atau 1 bulan yang lalu, ya. Moga-moga masih ingat. Pembahasan pada malam hari ini kita sudah keluar dari pembahasan tentang hijar. Malam hari ini kita akan membahas tentang suluh. Apa Pak? Suluh itu artinya
perjanjian damai. Perjanjian damai. Karena perjanjian damai ini di dalam Islam ada ya. Suluh itu dalam pembahasan kita berkaitan dengan muamalah, utang piutang ya. Tetapi suluh itu juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada jinayah, pada hukum pidana pembunuhan. Contoh, ada kasus orang dibunuh, orang membunuh, kemudian hukumannya harus mati. Pertanyaannya adalah, bisa nggak dilakukan suluh, perjanjian damai, supaya hukumannya diringankan, tidak menjadi hukum mati ya. Ini ada diatur dalam Islam ya. Nah kalau orang nggak tahu kan, pokoknya bunuh, hutang pati bayar pati, hutang darah bayar darah. Itu hukum siapa? Hukum kita dewek-dewek itu. Kalau hukumnya Gusti Allah kagak. Membunuh nanti dipelajari, apa pembunuhnya sengaja atau tidak ya. Kemudian sengaja atau tidak hukumannya pun beda. Kalau umpamanya membunuhin, kalau umpamanya direncana segala macam, bisa enggak ada di situ yang meringankan, tidak harus dibunuh. Bisa apa enggak? Nah, kita akan membahas tentang masalah suluh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yasihu al-sulhu ma'al iqrar. Pembahasan tentang fasal ini membahas tentang suluh ya. Suluh itu kalau dalam bahasa kita adalah perjanjian damai. Perjanjian damai antara dua orang ya, atau dua pihak ketika terjadi kasus ya. Ketika terjadi kasus tertentu di mana seseorang itu dirugikan, dan tentunya daripada kerugian tersebut dia menuntut harus dipenuhi daripada kerugiannya kepada orang yang merugikan. Tapi ketika terjadi bahwasanya orang yang harus menunaikan kerugian dari pihak lain itu dia tidak bisa menunaikan secara sempurna 100%, maka di sini ada kemungkinan terjadinya perdamaian. As-sulhu ma'al iqrar fil amwal. Perjanjian damai itu beserta dengan iqrar ya. Ada omongan, ada ungkapan, ada terima omong. Fil amwali, di dalam harta ya. Suluh ini berlaku di antaranya pertama adalah perjanjian damai pada urusan harta. Wa ma afdha ilaiha, dan sesuatu yang akan menjadi daripada harta ya. Sesuatu yang akan menjadi harta. Wa huwa nau'ani. Kok bisa sesuatu akan menjadikan harta? Bisa. Seumpamanya ya, seseorang punya masalah sama orang, membunuh. Tolong dong jangan dibunuh. Nah, dibunuh ini umpamanya di konteksnya jinayah umpamanya. Nanti saya bayar diatnya deh. Diatnya berapa? 100 onta. Kalau 100 onta berapa miliar itu? Wa ma afdha ilaiha, dan yang akan menjadi harta. Ya, seumpamanya ya seseorang berutang piutang, nanti akan diganti dengan barang umpamanya. Saya nggak bisa nyaur kontan uangnya, tapi nanti saya ganti dengan barang seumpamanya mobil atau motor ya. Wa huwa nau'ani. Suluh itu ada dua. Yang pertama itu adalah ibra'un. Yang pertama suluh ibrah, perdamaian dengan pembebasan ya. Ibra'un artinya pembebasan. Maka ada kalimat baro'atum ya. Baro'atum minallah. Baro'ah, itu baro'ah ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat baro'ah. Surat apa itu Pak? Baro'atun, yang al-hafal pertamanya baro'atun. Surat apa? Taubat. Dan itu menurut para alim ulama, dan di situ disertakan di Al-Qur'annya tidak ada bacaan basmalahnya. Langsung di situ disunahkan untuk ta'awudz. Kalau nggak bisa ta'awudz yang di pinggir ya udah ta'awudz biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallah. Lah kapan dalam pembacaan surat itu diperbolehkan untuk membaca bismillah lagi? Setelah lewat sekitar 10 ayat. Itu baru, atau 15 ayat baru nanti membaca basmalah apabila dalam waktu yang lain. Tapi ketika awal membaca surat Baro'ah, membaca surat Taubah, itu diharamkan membaca basmalah. Yang pertama daripada suluh itu adalah suluh ibrah. Suluh ibrah itu artinya pembebasan.
Dan yang kedua adalah wa muawadhatun, suluh muawadhah. Muawadhah itu tukar guling. Mamanya punya hutang, nggak bisa bayar, ya udah deh. Kamu kan hutang sama saya 1 miliar. Tapi kamu nggak bisa bayar, dia apa-apaan kamu juga kagak ini. Istilah diperes darahnya, kamu juga gak bakalan keluar. Udah, kita damai aja. Saya tidak akan nuntut-nuntut lagi, saya tidak akan melaporkan lagi kamu meskipun ini perdata, tapi kalau laporannya penipuan bisa jadi pidana. Sekarang gini aja, kamu punya tanah di Jonggol, ada 1000 meter. Udah, saya kasih tanah saja itu, tukar guling. Ya udah deh, daripada saya dikejar-kejar, kita damai. Jadi ini apa namanya? Sertifikat tanahnya silakan diambil, utang saya lunas. Nah, itu bisa begitu Pak. Muawadhah. Ya, dengan dialihkan, dengan dibelokkan, ya, dengan tukar guling, ya, tukar guling. Fal ibra'u, maka adapun yang dinamakan dengan suluh ibra itu adalah iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Ya, meringkasnya, ya, meringkasnya seseorang, ya. Iqtisaruhu, meringkasnya, ya, seseorang min haqqihi daripada haknya, ngala ba'dihi, ya, ya, terhadap, ya, setengah daripada sesuatu yang menjadi haknya. Contohnya begini, ini namanya suluh ibrah. Ada orang utang 1 juta, Pak, kalau 1 juta gampang. Ada seorang 1 miliar. Kemudian bapak nggak bisa ngutang, nggak bisa nyaur hutang 1 miliar. Saya tahu kondisinya. Udah gini aja, yang 500 saya bebasin, bapak bayar aja 500 juta. Dah, yang 500 saya halalkan. Nah, yang 500 bapak bayar, bapak 500 mampu. Nah, itu namanya suluh ibro Pak. Terima kasih Pak, saya bayar karena memang mampunya 500, saya bayar 500. Yang 500 terima kasih telah dibebaskan. Itu namanya suluh ibra. Dan itu boleh di dalam muamalah kita Pak, dalam muamalah Islam. Jadi iqtisaruhu, ya, meringkasnya seseorang, ya, ngan haqqihi ila ghairi, min haqqihi ala ba'dihi. Jadi dari haknya, hak mutlak yang dia miliki, ala ba'dihi, ya, terhadap sebagian daripada hak itu yang tadinya mutlak menjadi sebagian. Wala yajuzu fi'luhu ala syartin, dan tidak diperbolehkan melaksanakan suluh ibra dengan syarat, ya, atas syarat. Syaratnya umpamanya begini, bapak utang 1 miliar sama saya, yang 500 itu saya merdekakan, saya bebaskan, yang 500 bapak bayar. Tapi syaratnya nanti Pak, kalau musim hujan boleh. Dengan syarat kagak boleh. Nah, tapi nanti Pak, kalau musim hujan itu akad seperti itu nggak boleh. Atau dengan syarat yang lain bentuknya, saya bebaskan utang 500 juta, bapak bayar 500 juta, tapi catatannya apa Pak? Catatannya anak bapak yang cantik jadi istri saya yang kedua. Wah, itu nggak boleh juga Pak. Nah, semacam itu nggak boleh. Kalau tuan tanah zaman dulu kan ada yang begitu ya. Mau utangnya lunas apa kagak? Mau. Udah, anakmu jadi istriku. Kayak zamannya Siti siapa? Siti Nurlela apa siapa itulah. Yang ada filmnya Dato Maringgih itu. Tapi syaratnya apa? Syaratnya anakmu jadi istriku. Nah, itu nggak boleh. Itu bukan suluh ibra namanya. Itu beda nanti. Itu beda. Bukan lagi masuknya ke dalam suluh ibra. Wal muawadhatu, dan adapun yang adapun definisi daripada suluh muawadhah, ya, perdamaian dengan catatan tukar guling, ya, mengalihkan, membelokkan sesuatu kepada lain, itu nguduluhu min haqqihi ila ghairihi, yaitu membelokkannya seseorang daripada haknya kepada selain daripada hak tersebut. Wa yajri alaihi hukmul bai', dan yang terjadilah di sini hukum daripada jual beli. Jadi menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.
Ada seseorang tadi itu, saya hutang 1 miliar, wah nggak bisa membayar kan? Udah gini aja deh, 1 miliar lunas, tapi tanah yang dijonggol 1000 meter jadi milik saya. Buktinya sekarang serahkan sertifikatnya. Itu namanya perdamaian muawadhah. Muawadhah. Dan itu boleh, Pak. Dan itu boleh. Sehingga apa namanya? Piutang-piutangnya itu jadi selesai dengan apa namanya? Dengan suluh. Seperti saya sampaikan tadi, tapi sebelum pembahasan wal aslu fihi. Tentunya apa namanya? Kemudian dalam pembahasan yang lain as-sulhu. Apa sih sulhu? As-sulhu fil lughati qat'un munazza'ah. Yang dinamakan sulhu secara arti bahasa itu adalah memutus ya. Memutus di sini apa namanya? Ya persulaian lah. Apa namanya? Permusuhan atau ketidakselarasan, munazza'ah di sini. Apa namanya? Sesuatu yang pertentangan ya. Pertentangan ini diputus, memutus hal yang sifatnya pertentangan, perdebatan ya. Diputus itu namanya suluh. Yang tadinya kamu nggak ini, kamu lah segala macam. Wa fi istilahin wal 'aqdu alladhi yanqati'u bihi khusumatul mutakhassimina. Ya, jadi secara istilah yang dinamakan dengan suluh itu adalah di mana ketika terjadi putusnya permusuhan ya, permusuhan antara dua orang yang bermusuhan di situ. Jadi memang diputus itu permusuhan ya. Suluh secara bahasa memutuskan perseteruan ya, secara istilah secara syar'i adalah akad yang memutus daripada perseteruan, permusuhan, perseteruan. Secara istilah makna lughat dan makna istilah ini penting, Pak, jangan dipisah-pisahkan ya. Kadang-kadang ada orang hanya memakai secara lughat, istilah nggak dipakai, melintir satu masalah. Contoh as-sholatu lughatan, sholat secara arti bahasa ad-du'a, itu artinya doa. Wa fistilahin atau wastilahan. Sedangkan sholat secara istilah itu perkara yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, orang melintir, udahlah kalau waktunya sholat saya cukup berdoa. Sholat serta arti bahasa kan cuman berdoa. Dihilangkan istilahnya, dihilangkan definisi sholat secara istilah. Secara istilah. Kemudian apa yang terjadi? Cukup dengan berdoa tanpa melakukan ritual syariatnya, yaitu melakukan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini sedikit-sedikit kalau udah keluar dari syariat repot, Pak. Makanya tadi siang saya bahas itu. Apa itu syariat? Syariat itu kalau orang bahasa Arab, kalau nama jalan bahasa Arabnya apa, Pak Haji? Syari'un ya. Syari. Berarti syariat itu artinya apa, Pak? Jalan. Tapi kalau syari di Arab itu jalan tikus apa jalan besar, Pak Haji? Yang namanya syari itu jalan besar, jalan raya. Ada makna lain daripada jalan, namanya torekoh, torikun, artinya apa? Jalan. Ada bedanya enggak? Beda, Pak. Kalau syariat itu jalan pokok, jalan induk, jalan raya. Kalau torikun itu jalan pintas. Tapi torekoh kalau tidak mengikuti jalan raya tersesat. Jalan rayanya ke Jakarta dari Bekasi arahnya ke barat. Udah saya pakai toreko aja. Tapi toreko saya nggak mengikuti syariat, nggak mengikuti jalan rayanya. Saya jalannya ke arah timur. Kira-kira nyampe apa nggak, Pak? Nggak nyampe. Yang ada apa? Kecemplung Selat Bali. Atau saya ngidul, adanya nyampe apa enggak? Tersesat ke laut selatan. Nah, begitu juga sekali lagi syariat itu penting. Sehebat apapun toreko seseorang, tetap harus mengikuti syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan suka mutus-mutus, udah hanya mengambil definisi secara lughat, tetapi istilahnya itu ditinggalkan. Karena hari ini kan lagi ngetren pengajian-pengajian yang membahas tentang ma'rifat ya Pak ya, ma'rifat mengenal diri ya. Contoh ya.
Contoh umpamanya kayak tadi itu. Contohnya, bapak-bapak sholat lagi ngapa? Lagi menyembah Allah, lagi beribadah sama Allah. Emang sudah kenal sama Allah? Kenal. Ketemu di mana? Omong-omongan kapan? Karena syaratnya kenal. Kalau nggak ngobrol, kalau nggak komunikasi, udah melihat. Udah melihat Allah ketemu di mana? Kalau orang nggak punya ilmu kan bingung ya Pak. Oh iya, saya belum ketemu sama Allah, belum pernah komunikasi sama Allah. Berarti saya ini belum kenal Allah. Kenalin dulu Allah baru sholat. Kenalin dulu baru sholat, ikut saya biar saya kenalin gitu. Karena dalilnya ada Pak Haji, dalilnya ada, hadisnya ada. Awaluddin ma'rifatullah. Yang paling pertama dalam agama itu adalah mengenal Allah. Mulai nih gonjang ganjing, oh aku belum mengenal Allah. Padahal kalau saya lihat dari definisi mengenal Allah, ini bapak-bapak udah mengenal semua. Apa sih mengenal Allah? Kembali kepada kitab yang dulu pertama kita kaji Pak, kitab Safinatun Najah. Syarahnya Kasyifatus Saja lil Imam An-Nawawi Al-Bantani yang membahas tentang makna asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu ai a'taqidu, aku bersaksi, maksudnya di sini adalah aku mengi'tiqadi. Maka barang siapa mengi'tiqadi, meyakini, membenarkan bahwa Allah ini nama lu ya. Maksudnya zat yang punya nama Allah, bukan Allah namanya. Bahwa zat yang punya nama Allah itu adalah Tuhannya dan Tuhan semesta alam, Rabbuhu wa Rabbul alamin. Itu berarti dia sudah mengenal Allah. Kalau ditanya udah pernah ngelihat Allah apa belum? Oh pernah. Waktu ngapain? Waktu sholat. Dengan apa? Muraqabah, mengamalkan rukun ihsan. Anta'budallah ka'annaka taro. Kalian kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jangan lagi sholat Allahu Akbar, yang dilihat itu tulisan aja. Ada apa namanya? Dilihat pinggir, faaqimus sholat. Jangan, kita ini lagi harusnya ketika sholat itu harus muraqabah. Bahkan muraqabah itu harus dibawa di luar sholat. Kembali ke laptop. Kemudian suluh ya, kembali kepada suluh ya, akad perdamaian ya, perjanjian damai. Kemudian bahwasanya wa fi istilahi wal 'aqdu alladhi yanqati'u bihi khusumatul mutakhasimin. Jadi satu akad yang bisa memutuskan ya, perseteruan antara orang-orang yang berseteru. Wal aslu, adapun yang jadi dalil fihil kitab, di dalam masalah suluh ini adalah kitab, adalah Al-Quran was sunnah dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasulhu khairun, dalil Qurannya wasulhu khairun, dan adapun perjanjian damai itu lebih baik. Wa fis sunnati al-mutahharati qauluhu sallallahu alaihi salatu wassalam, adapun yang menjadi argumentasi daripada sunnah yang suci yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun, perjanjian damai itu boleh, bainal muslimina, antara orang-orang Islam. Rawahul Hakim, diceritakan oleh Imam Hakim. Wa qala innahu ala syuruti syaikhaini, dan dikatakan bahwasanya Imam Hakim berkata bahwa hadis ini telah menetapi syarat daripada syarat yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini penting Pak, kita penting mempublikasikan, membanggakan daripada hadis-hadis, terutama hadis-hadis yang dikatakan sebagai hadis sahih. Karena hari ini juga banyak orang-orang ya, orang-orang yang tidak mengindahkan hadis, kayak nggak butuh hadis, dengan ucapan-ucapan apa seumpamanya, hadis mah bikinan orang, hadis mah bikinan orang, lewat jalur orang, karena kemungkinan orangnya salah. Maka hari ini banyak, terutama dari
kelompok-kelompok yang biasa memahami Islam secara liberal, yang menafsarkan Al-Quran, ya kan ada Pak, ada itu seorang kiai di pesisir pantai sana itu, yang terkenal Abuya, yang mengatakan tentang bagaimana mengumpulkan hadis yang jumlahnya 600.000 dalam waktu 16 tahun. Itu masalah serius, seolah-olah tidak meyakini tentang keabsahan hadis yang diriwayatkan terutama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Padahal Imam Bukhari ini ihtiyatnya, hati-hatinya luar biasa dalam rangka mengkodifikasikan daripada hadis itu. Luar biasa menyusun, mencari hadis, dan tidak mengambil dari sembarang orang, tidak sembarang mengambil dari rawi yang disyaratkan oleh beliau ketat, sangat ketat, sehingga terkenal sebagai hadis yang paling sahih setelah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari, makanya ada contoh kan, sering ini dibahas, ketika Imam Bukhari mendatangin seseorang itu ngasih makan ayam, ternyata nggak dikasih makan ayam, hadisnya dianggap tidak memenuhi syarat, ditinggal, nggak dobit ini orang. Ayam aja di prank, bagaimana hadis gitu? Ayam aja di prank. Kita suka manggil ayam kucing, bisa begitu nggak? Nggak taunya diambil, ternyata kagak dikasih makan. Itu kalau kita ngeriwatin hadis sama Imam Bukhari nggak dipakai Pak, nggak dobit hadis kita itu. Tukang bohong, ayam aja dibohongin, bagaimana Allah begitu? Jadi nggak kepakai hadisnya. Terus dalil. Jadi tetap yang namanya Al-Quran dan hadis ini harus dipakai, tapi juga tidak meninggalkan yang namanya qiyas, karena banyak hukum-hukum baru yang juga terkadang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis secara tekstual, maka disebutkan diperlukan yang namanya qiyas. Kemudian bahwasanya illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Suluh, perdamaian, perjanjian damai itu bagus, lebih baik, terkecuali perjanjian damai yang mana perjanjian damai itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contoh, kamu punya utang sama saya berapa? 1 juta. Udah saya anggap lunas, saya kagak punya duit. Nah terus bagaimana? Sekarang saya traktir minuman memabukkan 5 botol, udah lunas utang saya. Nah itu nggak boleh apa? Menghalalkan sesuatu yang haram. Atau umpamanya ada akad begini, Pak, saya kan utang sama situ berapa? 10 juta ya. Saya kasih mobil deh. Ini namanya suluh apa tadi Pak? Suluh apa itu? Utang uang dikasih barang, namanya suluh apa tadi? Hah? Udah lupa. Suluh ada 2, suluh ibro sama muawadhah. Berarti kalau ada orang utang kemudian mau dikasih mobil, namanya suluh apa? Muawadhah. Ya, muawadhah, tukar guling. Pak, saya kan utang nih 10 juta, iya. Nuh ambil mobil di parkiran RW. Lah di parkiran RW mobil siapa? Mobil tetangganya. Nah itu menghalalkan barang yang haram. Mau bayar di muawadhahin tapi pakai barang orang, haram. Itu nggak boleh. Atau itu menghalalkan barang yang haram, atau mengharamkan, atau juga mengharamkan barang yang halal. Contohnya begini, Pak, kamu punya utang sama saya. Utang itu saya anggap sah. Tapi catatannya begini. Dia disuruh melakukan sesuatu yang halal, tapi tidak boleh dilakukan oleh orang tersebut. Mamanya, Bapak kan punya utang sama saya, pengen lunas Pak, saya anggap lunas dengan catatan kita tukar gulingnya, Bapak nggak usah lagi ngadain pengajian di rumah, berisik tahu, udah utangnya lunas. Nah pengajian kan halal. Pengajian itu halal, tapi jadi diharamkan, dilarang sih. Nah itu juga jadi masalah. Jadi suluh itu boleh,
terkecuali dengan catatannya, terkecuali perjanjian damai yang menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Wa hadzal hadis bihadis siyadah, dan hadis tambahan ini ya, dengan tambahan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan juga Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini, dan juga Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hasan sahih. Hasan sahih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah suluh. Suluh juga sebagai catatan bisa terjadi pada hal yang bersifat jinayah. Sering kita dengar ada orang di negara yang menerapkan hukum Islam meskipun mungkin gak 100% ya. Kayak di Arab Saudi. Kalau di Arab Saudi orang bunuh hukumannya diapain, Pak? Dibunuh. Banyak tenaga kerja asing yang juga termasuk di Indonesia, ketika di sana gak tahu itu sengaja atau gak membunuh orang sana, juga banyak yang mengalami hukuman dibunuh, dipancung atau di apa. Tapi ternyata suluh itu bisa berlaku ketika hukuman seorang kisosnya dari dia membunuh dengan sengaja, membunuh dengan rencana. Itu hukuman aslinya harusnya di apa? Dibunuh. Itu kalau diterapin di Indonesia banyak banget orang dibunuh, terutama begal-begal itu. Habis begal itu. Cuman kagak sih ya, ditangkap doang habis itu dibebasin, kan repot begitu. Jadi suluhnya udah di depan duluan. Udah bebasin aja, ini ada 4 juta bebas, jadi repot begitu. Padahal kadang-kadang dengan sadisnya, dengan sengaja membunuh. Dalam Islam membunuh dengan niat bi'amdin, dengan sengaja, dengan rencana. Hukuman bagi pembunuh dengan niat membunuh, dengan direncanakan membunuh, hukumannya apa, Pak? Dibunuh. Kisosnya adalah dibunuh. Terkecuali apabila keluarga atau ahli waris daripada korban pembunuhan itu memberikan keringanan, maka bisa terjadi yang namanya suluh. Dan biasanya di dalam Islam diatur, oke, hukumannya nggak usah dibunuh, tapi membayar diat. Bayar apa? Diat atau denda atau dam. Membayar denda. Tapi dendanya kalau yang kita dengar itu di kitab-kitab klasik nggak kira-kira ya Pak, 100 onta. 100 onta kira-kira berapa juta ya? Satu onta harganya berapa satu onta? Satu onta berapa Pak Ji? Satu onta berapa juta? 100 juta. Berarti kalau kasih kali 100 berapa? 1 triliun. 1 triliun ya. Ya 1 triliun itu. Kayaknya kalau ada begitu orang udah bunuh aja deh, dapat 1 triliun begitu. Nah memang begitu Pak. Kisosnya udah nggak usah dihukum mati, di penjara nggak apa-apa, diringanin. Tapi dia nanti bayar diat, bayar dam. Nanti itu insya Allah ada pembahasan kita di Babul Jinayah Pak. Di Babul Jinayah nanti biasanya ada itu pembahasan itu. Tapi saya memang dari literasi yang saya baca itu, suluh itu juga berlaku. Yang repot itu adalah ketika penerapan dam atau diat itu yang terjadi, mohon maaf, yang terjadi bukan atas persetujuan keluarga. Contoh, ada orang bunuh dengan sengaja, belum masuk sidang atau taruhlah masuk sidang, si keluarga belum memberikan ampunan, belum mengadakan suluh. Ini tahu-tahu orangnya cuman dihukum 5 tahun umpamanya, atau bahkan dinyatakan tidak bersalah, padahal bukti saksi mengatakan ini jelas membunuh dengan sengaja. Damnya nggak ada, damnya ada, diatnya ada, tapi yang nerima bukan keluarga. Inilah bahasa hukum itu bisa diperjualbelikan. Masya Allah bapak-bapak. Padahal kalau aturan Islam ini diterapkan ya setidak-tidaknya nggak 100%, berapa persennya lah. Dan itu sebenarnya untuk sampai kepada masalah itu tuh tugas siapa? Tugas para anggota
dewan yang mereka nanti akan membuat aturan. Masalahnya repotnya mungkin kebanyakan kalau sudah jadi anggota dewan untuk mikirin itu kagak sempat dipikirin, mikirinnya bagaimana duitnya balik. Itu yang repot begitu. Kan repot boro-boro. Harusnya terpatri nih. Hari ini jadi pengemis ya. Hari ini jadi pengemis kan? Pengemis suara, coblos. Harusnya tahu amanahnya ini apa ini. Amanahnya ini apa? Bidang keekonomian berarti bagaimana ekonomi. Politik berarti politik, hukum berarti hukum. Nah, inilah yang kadang-kadang mungkin kembali kepada diri kita, pentingnya apa? Pentingnya salah satu pionir ya. Pionir negara itu ketika para umaro itu harusnya dekat dengan para alim ulama. Tidak dekat dengan alim ulama ya minimal lah mau mendengarkan omongan-omongan. Situ jadi umaro agama Islam, maka tolong perjuangkan Islam agar membawa nilai-nilai kemaslahatan untuk umat. Jadi sekali lagi suluh itu bisa berlaku juga ya pada hal yang sifatnya jinayah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Tentang masalah suluh Pak, mungkin ada yang mau didiskusikan apa ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada saya, ya Pak Ji. Tahapan gimana? Nah, itu kelonggaran, nanti kelonggaran yang diberikan oleh, jangan sudah dikasih pembebasan masih nawar. Bapak punya utang 1 miliar, yang 500 juta udah saya bebaskan. Oh terima kasih Pak, tapi saya mohon ya Pak diangsur 5 tahun lagi ya. Nah itu jadi beda lagi nanti apa ya. Itu mungkin dimuawadhokan aja. Udah dia punya Avanza, udah dia Avanzamu aja lunas, sudah begitu. Jadi kalau itu maksudnya sudah memberikan satu kelonggaran, selesai urusan. Kalau masih makanya tadi itu bila sartin kan dengan tanpa syarat. Kalau masih ini berarti di ende kalau bahasanya, nggak selesai urusan. Padahal niat daripada suluh itu perjanjian damai untuk memutus perseteruan bagi orang-orang yang berseteru. Kalau sudah niatnya diputus tapi masih, ya Pak, tapi bagaimana ya kalau orang yang memberikan kelonggaran itu kan pasti tahu dengan 500 juta dia mampu karena asetnya masih 2 miliar. Harusnya begitu. Tapi kemudian dia masih susah, masih apa? Ya Pak, tapi saya bayarnya 5 tahun ya, bagaimana gini-gini. Oh nggak selesai itu, nggak selesai. Berarti ini kemudian muncul syarat. Kalau muncul syarat begitu, ya nggak selesai urusan suluhnya nggak jadi. Jadi ya udah dikasih ya siap selesai. Kalau nggak usah suluh-suluhan Pak, memang saya belum mampu, nanti saya selesaikan. Tapi kalau udah dikasih harusnya dan yang ngasih harusnya juga melihat apa namanya, ini mampu nih, ini mampu nih. Kalau sekian ini mampu. Kecuali itu nggak mampu, maka mungkin lebih bagusnya lagi dilanjutkan dengan apa namanya, dialihkan kepada suluh yang bersifat muawadhah ya, kepada ganti guling, itu tukar giling. Nah, coba sekalian dimulakan oleh Allah ya, itu diantara memang pembahasan suluh ini tidak terlalu panjang, tapi nanti akan dilanjutkan dalam pembahasannya. Itu ada tentang apa namanya, isyara'u ya. Isyara'u perihal ketika orang-orang itu membangun ya. Membangun apa namanya, hukum memasang atap di jalan umum. Kalau kemarin kan kita pernah sharing satu hadis ya Pak ya. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah ya,
sedikit dari tanah diakui seolah-olah miliknya, dimanfaatin untuk dirinya segala macam, maka siap nanti ditimpa 7 lapis bumi. Makanya hati-hati yang pada punya mobil, kalau parkir di tanah siapa gitu ya. Hati-hati yang punya rumah, makan tanah orang apa enggak, apalagi jalan raya dimiliki sendiri untuk kepentingan pribadi. Hati-hati, tanggungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu berat. Karena di tempat saya ada, Pak. Tempat saya itu ada. Anaknya lawyer, bangun rumah, itu rumahnya sudah 3 rumah, 1 rumah pokok, 2 rumah kayak dibayar, apa 2 rumah, yang satu rumah, yang 1 rumah dibayar. Jalan raya dibangun, Pak. Ini saya sama teman-teman begini, kita rubuhin aja nanti. Jalan raya dibangun jadi tempat itu. Alasannya buat warga. Ini kan kalau dikeluarin dalilnya, wah ngeri ini, ngeri sedap. Jadi Islam mengatur indahnya begitu supaya antara satu orang dengan orang yang lain tidak saling mendolimi. Kalau pertemuan yang akan datang kita akan bahas lain daripada bab, selain daripada suluh. Kita insya Allah nanti akan membahas tentang masalah hawalah. Membahas masalah hawalah. Hawalah itu apa? Ya nanti bersambung. Moga-moga tetap semangat untuk belajar ilmu-ilmunya Allah. Ya meskipun istilah-istilah ini masih asing. Ya masih asing lah. Gimana nggak jarang dipelajari atau mungkin belum pernah dibuka tentang bab-bab dalam muamalah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.